Maka yang menarik adalah lalu gurunya Sabit Al-Bunani berkata, kenapa kamu tega menempatkan posisimu sebagaimana burung yang sakit? Kenapa kamu tidak menempatkan dirimu sebagai burung yang sehat, yang membawa cacing kepada burung yang sakit? Hidup kita ini harusnya tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Harusnya dirimu, kata Sabit Al-Bunani kepada muridnya yang terlambat, harusnya dirimu mengambil pelajaran dari burung yang sehat, yang dia pergi mencari karunia Allah dengan cacing yang dia bawa diberikan kepada burung yang sakit. Jangan tempatkan dirimu sebagai burung yang sakit, tetapi tempatkanlah dirimu sebagai burung yang sehat yang membawa cacing. Tambahan yang ketiga, yang penting untuk kita pahami adalah kenapa kita harus bekerja. Ada sebuah kisah salaf, yang kisah ini layak untuk menjadi sebuah untuk menjadi sebuah refleksi untuk kita. Yaitu ketika seorang salaf ini, ada seorang tabi'in besar yang bernama Hasan Al-Basri. Sabit bin Qais. Ada seorang tabi'in, Sabit, yang beliau itu memiliki sebuah majelis. Majelis yang dimiliki oleh beliau, ada beberapa orang yang mengikuti majelisnya, Sabit bin Qais. Maka pada saat beliau sedang mengadakan majelis, ada salah satu muridnya. Yang ternyata tidak hadir karena terlambat pada majelis itu. Sabit Al-Bunani ini lalu mencari, mana murid saya yang satu ini kok nggak kelihatan. Ternyata muridnya pada saat itu sedang terlambat di dalam perjalanan. Ternyata muridnya setelah agak lama ditunggu sama gurunya Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala, dia datang tergopoh-gopoh. Lalu Sabit sebagai gurunya bertanya, lima ta'akhirta? Kenapa kamu telat di dalam majelis ilmu ini? Lalu Sabit Al-Bunani ini mendapatkan jawaban dari muridnya yang telat. Iya, maaf wahai guru kami, saya telat karena ada satu peristiwa yang saya jumpai dalam perjalanan sebelum saya datang ke majelis ilmu ini. Gurunya lalu penasaran bertanya, ma wajadta fi masiratika fi hadal majlis? Apa yang kamu dapatkan dalam perjalanan kamu ke majelis ini sampai kamu terlambat tuh kenapa? Maka muridnya berkata, tadi saya jalan ke sini. Tiba-tiba pandangan saya tertuju kepada seekor burung di atas dahan yang sedang sakit sayapnya. Dia mencoba untuk terbang tetapi selalu gagal dan mendarat di sarangnya. Dia mencoba terbang lagi, gagal kembali dan mendarat kembali di sarangnya di atas dahan. Maka ketika akhirnya muridnya melihat ada burung yang sakit sayapnya tidak bisa terbang, lalu hanya berputar-putar di atas sarangnya, di atas dahan, maka muridnya Sabit Al-Bunani lalu berpikir, dari mana burung ini mendapatkan rezeki dan makanan kalau dia tidak bisa terbang? Baru saja aku bertanya tentang pertanyaan itu lalu dijawab oleh Allah. Tiba-tiba ada burung yang sehat membawa cacing diberikan kepada burung yang sakit di atas dahan itu. Terbang kembali burung yang sehat itu lalu membawa cacing kembali dan memberikan kepada burung yang sakit itu sampai kira-kira burung yang sakit itu kenyang. Maka gurunya Sabit Al-Bunani ketika mendengarkan kisah yang disampaikan oleh muridnya, lalu tanya kepada muridnya, apa hikmah yang kamu jumpai dalam peristiwa burung yang sakit dan burung yang sehat itu? Maka pada saat itu muridnya lalu berkata, saya mendapatkan hikmah bahwasanya ternyata makhluknya Allah kalaupun sakit rezekinya sudah diatur oleh Allah dan tidak perlu khawatir. Ketika dia dalam hidup semuanya telah dijamin oleh Allah. Sebagaimana burung yang sakit itu, kata muridnya. Maka yang menarik adalah lalu gurunya Sabit Al-Bunani berkata, kenapa kamu tega menempatkan posisimu sebagaimana burung yang sakit? Kenapa kamu tidak menempatkan dirimu sebagai burung yang sehat, yang membawa cacing kepada burung yang sakit? Hidup kita ini harusnya tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Harusnya dirimu, kata Sabit Al-Bunani kepada muridnya yang terlambat, harusnya dirimu mengambil pelajaran dari burung yang sehat,
yang dia pergi mencari karunia Allah dengan cacing yang dia bawa diberikan kepada burung yang sakit. Jangan tempatkan dirimu sebagai burung yang sakit, tetapi tempatkanlah dirimu sebagai burung yang sehat yang membawa cacing. Maka setelah gurunya memberikan jawaban, muridnya yang tadi terlambat lalu berkata kepada gurunya, hari ini hikmah atau insight yang diambil oleh guruku jauh lebih baik daripada hikmah yang aku ambil. Peristiwa ini memberikan kepada kita tentang sebuah makna yang besar. Ternyata dalam kehidupan kita, akhirnya kita paham. Kita ini dalam kehidupan ini jangan pernah menjadi beban bagi orang lain. Dan salah satu di antara perkara yang bisa menjadikan kita beban bagi orang lain adalah ketika kita tidak mampu mencukupi kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Dan mencukupi kebutuhan keluarga kita sebagai hamba-hambanya Allah. Allah selalu memberikan sesuatu yang mencukupkan kepada hambanya selama setiap hamba menghadirkan ikhtiar dan sebab sampai Allah memantaskan rezeki itu datang kepadanya. Makanya inilah yang menjadi sebuah muqaddimah, ini menjadi sebuah prolog kita. Bahwasanya ternyata di dalam pekerjaan yang kita lakukan harus ada mindset yang betul-betul terbentuk di dalam diri kita. Bahwasanya mindsetnya kita tidak boleh sama dengan kalangan materialisme dan mindset kita tidak boleh sama dengan kalangan kapitalis. Kapitalisme, materialisme menghasilkan alumni-alumni mereka yang bekerja, tidak tahu mana yang halal, tidak tahu mana yang haram, tidak tahu takaran kapan kita harus bekerja, berapa lama kita harus bekerja. Mereka tidak peduli dengan aturan apapun selama mereka mendapatkan profit, mendapatkan gaji yang mereka peroleh untuk mencukupi fasilitas kemewahan yang mereka ingin dapatkan. Itu bagi kalangan materialisme. Tapi setelah kita mempelajari apa yang kita kaji pada kesempatan ini, akhirnya terjawab. Pekerjaan yang kita lakukan ini bukan semata-mata urusan seni menggapai gaji. Tapi ternyata pekerjaan yang kita lakukan ketika kita keluar dari rumah merupakan bagian dari perintahnya Allah. Allah yang memerintahkan kita supaya tidak lama-lama di masjid dan supaya ketika kita selepas sholat kemudian kita mencari karunia Allah. Allah yang memuji manusia ketika manusia di balik perdagangan dan bisnisnya tidak melupakan Allah. Rasulullah yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Allah bahwasanya seseorang akan mendapatkan derajat kenabian, derajat syuhada kalau mereka menjadi orang yang bekerja, berdagang, berbisnis, lalu mereka jujur di dalam perdagangan dan bisnisnya mereka. Dan kita juga menjumpai dari dialognya Tsabit Al-Bunani bersama dengan muridnya. Orang mukmin itu harusnya sebagaimana burung yang sehat yang mampu membawa cacing kepada burung yang sakit, dan harusnya kita tidak menjadi burung yang merepotkan makhluk yang lainnya.